I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alazia Hendriani Putri, nama saya Tamina Fauzia-Rova. Di sini kita akan mewawancarai tentang hak asasi manusia. Berikut video-videonya. Halo Kak, perkenalkan nama aku Anissa Marani dari manajemen S1. Nama kakak siapa? Nama saya Rahma Rizia. Oke Kak Nevi, di sini aku mau coba kasih kakak pertanyaan. Sebutin 5 kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia yang kakak ketahui. Yang pertama yaitu kasus peristiwa tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, peristiwa Trisakti. Yang ketiga, peristiwa Semanggi 1 dan 2. Yang keempat, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Yang kelima, peristiwa Santet di Banyuwangi 1998. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Dev Firdiansyah. Hari ini saya akan menanyakan satu pertanyaan yang mengenai tentang HAM. Bagaimanakah perbandingan pengaturan pasal tentang HAM dalam Konstitusi RIS dan UUD 1950 dan UUD 1945? Di dalam konstitusi RIS dan UUD 1950 itu pengaturannya lebih banyak tentang HAM karena konstitusi tersebut mengadopsi dari buku HAM. Nah, sedangkan UUD 1945 itu lebih sedikit pengaturannya tentang HAM. Nah, konstitusi RIS itu diatur dalam pasal 7 sampai 33, sedangkan konstitusi UUD 1950 itu diatur dalam pasal 7 sampai 34. Nah, dalam UUD 1945 itu diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan 2, 28, 29 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1 dan 31 ayat 1 dan pasal 34. Oke, itu Bang. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Aufa Bintang Afian dari manajemen S1 kelas 651. Boleh namanya siapa? Halo, perkenalin, gue Alfio Kawedi Septiana dari Ilmu Komunikasi S1 kelas IKOP 005. Oke. Gue mau ngasih pertanyaan nih ke Alfi. Jelaskan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu yang dikaitkan dengan masa radioaktif. Jadi kalau misalkan penyelesaian HAM di masa lalu yang diperbolehkan menggunakan asas radioaktif itu hanyalah pelanggaran-pelanggaran besar kayak contohnya kejahatan genosida ataupun kemanusiaan. Itu ada di pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Nah, untuk penyelesaiannya itu bisa dari penyelesaiannya di Pengadilan HAM ADHOC itu berada di pasal 20
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Contohnya itu kita bisa lihat di kasus Tanjung Priuk dan Timur Timur. Makasih Kalbi. Assalamualaikum teman-teman, saya Nibras Riadatulaisi dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa juga Universitas Pamulang. Boleh diperkenalkan Mas, Nama Waludin Iksan, asal Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang hak asasi manusia yang sekarang banyak sekali dipakai di isu-isu pemilu dan politik 2024. Di hak asasi manusia sendiri itu terdapat berbagai macam konflik dan isu-isu yang terjadi seperti kejadian 98 dan sebagainya. Nah, gimana sih Mas, di hak asasi manusia sendiri di Indonesia terdapat Pancasila yang ada sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Gimana Mas Iksan sendiri menanggapi isu-isu HAM yang terjadi dengan sila kedua tersebut? Ya, mungkin yang saya pahami tentang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin yang saya pahami sedikit ya. Jadi bagaimana cara kita sebagai warga negara dan sebagai manusia khususnya harus bisa memposisikan manusia yang lainnya itu sesuai dengan kodratnya, ya, dengan cara memberikan dan menghormati hak-hak dan kewajiban manusia yang lainnya. Mungkin gitu sih. Oh, jadi menurut Mang Isa sendiri kesimpulannya ya, Iya. Sebagai manusia dalam sila kedua di Pancasila itu kesetaraan, begitu Mas Iksan? Ya, bisa dibilang kesetaraan ya. Intinya kita harus bisa memanusiakan manusia yang lainnya, tidak menjatuhkan, tidak menjelekkan, tidak saling mencela. Intinya ya kita harus saling membangun. Gitu. Baik, demikian wawancara singkat kali ini. Terima kasih Mang Iksan atas wawancara yang telah berlangsung. Saya Nibras, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, maaf menunggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Selvi Luda dari Prodi Manajemen. Sebelumnya nama kakaknya siapa? Nama saya Kisha. Saya mau izin bertanya boleh? Boleh. Apa itu tipologi kewajiban HAM? Menurut saya itu tipologi kewajiban HAM itu dibagi menjadi dua. Ada tipologi positif dan juga ada yang negatif. Negatif itu mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak yang diakui oleh perjanjian HAM. Sedangkan kalau yang positif itu menuntut negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM yang dilakukan aparat pemerintah. Ya, mungkin segitu dari saya tahu. Oke Kak, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Afrija Prayoga dari Manajemen S1. Saya ingin bertanya tentang hak asasi manusia. Menurut pandangan Anda, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia? Upaya, menurut saya sih upaya untuk menjaga hak asasi manusia itu seperti di lingkungan keluarga, saling menghormati sama anggota keluarga, menghargai pendapat dari masing-masing, dan seperti di lingkungan kampus ya menaati aturan yang tertera oleh kampus dan saling toleransi lah sesama anggota kampus. Dan ya untuk di masyarakat ya hidup rukun antara anggota masyarakat dan saling membantu apabila bersama. Menurut saya sih itu yang bisa. Terima kasih Bang Dapoy. Perkenalkan, nama gue Hilman dari Manajemen S1 kelas 651. Gue ingin bertanya nih Bang, sebutkan lembaga internasional yang bertugas melindungi hak asasi manusia. Yang pertama tuh ada Transparansi Internasional, yang kedua tuh ada Dewan Hak, itu PBB. Terus ada Dewan Anak-anak juga itu UNICEF, terus sama Ombudsman itu. Oke Bang, makasih ya Bang ya. Kenalkan, nama gue Demek Fadila, gue mahasiswa Unpam semester pertama. Sekarang gue bersama dengan narasumber gue. Kenalin, nama gue Galih Ramadan dari mahasiswa Unpam juga semester 3. Oke. Selama di perkuliahan kan Bang, lu pasti belajar lah tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, gue minta tolong bantuan ya buat pertanyaan.
pasti lu pernah belajar tentang HAM. Nah, pernah. Ya. Apa sih yang lu ketahui tentang HAM? Setahu gua HAM itu hak asasi manusia yang udah melekat dari kita lahir. Berarti dari kita itu udah langsung ada HAM-nya ya. Iya. Pasti kan di dalam HAM itu ada sesuatu yang dilanggar-langgar atau pelanggaran HAM. Iya. Nah, apa yang lu ketahui tentang pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM ya. Kalau pelanggaran HAM itu kayak pelecehan seksual, diskriminasi ras, agama, sama genosida sih, setahu gua. Pelecehan HAM, diskriminasi agama atau ras, dan genosida. Nah, gue pengen nanya nih tentang genosida. Apa itu genosida, Bang? Genosida tuh kayak pembunuhan massal gitu sih. Secara massal, secara banyak? Iya. Oke. Kalau seperti itu jawaban lu, gue minta pendapat nih Bang tentang sekarang yang sedang lagi trending, lagi viral antara Palestina dan Israel. Menurut lu itu masuk genosida atau enggak, Bang? Ya kalau menurut gue sih iya, karena banyak orang-orang Palestina yang dibunuh secara massal sama orang-orang Israel. Selain itu ada lagi, Bang? Mungkin udah sih. Ya itu aja. Berarti yang lu ketahui tentang pelanggaran HAM yaitu adalah di mana di sana terjadi pembunuhan massal dilakukan oleh Israel. Ya, itu termasuk yang genosida. Termasuk yang genosida. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa gue tanyain. Oke, thank you ya Bang ya. Mari kita perkenalkan, nama saya Martin Khairullah dari manajemen. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama saya Hani Drolis. Sebelumnya saya akan menanyakan apakah pelanggaran HAM dapat dihentikan? Menurut saya sendiri pelanggaran HAM itu dapat dihentikan atas dasar kesadaran diri sendiri dan masing-masing dari kita. Karena kesadaran HAM tidak akan pernah selesai dan akan terus menjadi aturan walaupun itu tanpa kesadaran kita. Terima kasih kak. Ya. Gua punya kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Irin Ail Permata dari Prodi Manajemen. Nama kakaknya siapa? Nama saya Agus Pramana. Saya ingin bertanya, sebutkan lembaga internasional yang bertugas melindungi hak asasi manusia. Setahu saya ada 5 ya. Yang pertama Amnesty International, yang kedua Transparansi Internasional, yang ketiga Ombudsman, yang keempat tuh UNICEF. Terima kasih ya kak. Itulah video-video wawancara mengenai hak asasi manusia dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video kami, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Asran Aminullah Alaf kami. Saya Ronald Rizky. Saya Febri Faisal. Kami mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.